Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat, diberkahi rezeki, serta dipermudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kabar yang cukup mengejutkan sekaligus mengecewakan bagi pecinta timnas Indonesia. Awalnya timnas kita dijadwalkan menghadapi Kuwait pada FIFA Matchday bulan September mendatang. Namun secara sepihak, Kuwait membatalkan laga tersebut dan memilih bertanding melawan Suriah pada tanggal yang sama. Dan keputusan itu sontak membuat para pendukung Garuda merasa kecewa. Terlebih karena eh, penggantinya adalah Cina Taipei atau Taiwan, lawan yang secara kualitas jauh di bawah level timnas Indonesia. Yang awalnya kita akan bertanding dengan Kuwait di FIFA Matchday 5 September. Akhirnya pihak Kuwait membatalkan secara sepihak dan penggantinya ini sangat kecewa ternyata supporter timnas ini. Karena Cina Taipei menjadi ganti dari Kuwait. Tim yang secara level masih berada di bawah Indonesia. Bahkan kalau dibandingkan sekelas Timor Leste lah. Jika kita bicara dari segi peringkat FIFA, jelas terlihat perbedaan kualitas. Cina Taipei berada di peringkat 172, yang secara kekuatan tidak jauh berbeda dengan Timor Leste. Secara hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia memang diunggulkan untuk menang dengan relatif mudah. Namun kemenangan melawan tim dengan peringkat rendah tidak memberikan tambahan poin yang signifikan. Justru resikonya besar apabila mereka sampai terpeleset dengan hasil imbang atau bahkan kalah. Eh, apa ya? Seri melawan tim peringkat bawah seperti Cina Taipei ini dapat memangkas poin FIFA kita cukup banyak. Oleh karena itu, meskipun terlihat mudah, pertandingan ini tetap menyimpan potensi kerugian yang begitu besar. Banyak pihak menilai keputusan Kuwait ini syarat dengan kecurigaan, seolah-olah ada sabotase kecil untuk mengganggu persiapan Indonesia menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Wajar bila Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir melayangkan protes resmi kepada AFC. Namun kita semua tahu bahwa dalam lingkup sepak bola Asia, terutama negara-negara Arab, terkadang ada kedekatan dan keputusan yang tidak selalu berpihak pada kita. Meski begitu, PSSI sudah berusaha semaksimal mungkin agar timnas tetap mendapatkan lawan. Daripada batal, bertanding daripada batal atau tidak bertanding sama sekali, laga eh, apa ya laga melawan Cina Taipei ini akhirnya diterima menjadi agenda FIFA Matchday tetap berjalan. Dari sisi positif, laga ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain-pemain cadangan atau wajah baru yang selama ini belum mendapatkan menit bermain. Bersama timnas senior, Patrick Kluivert atau pelatih-pelatih kepala kita bisa menjajal formasi baru, mencoba kombinasi pemain berbeda, serta melihat kedalaman skuad. Hal ini penting karena dalam turnamen besar, nanti kita tentu membutuhkan banyak opsi. Namun sisi negatifnya tetap ada, lawan yang terlalu lemah tidak memberikan tantangan berarti. Evaluasi tim juga menjadi kurang maksimal karena permainan tidak akan seinsentif atau seintens saat menghadapi lawan dengan kualitas maksud saya dengan kualitas setara ataupun di atas kita. Dan selain itu ada kekhawatiran timnas akan menjadi overconfident atau belagak sombong gitu. Pengalaman di timnas U23 sebelumnya bisa jadi pelajaran saat melawan Brunei. Indonesia tampil perkasa dan menang telak. Namun begitu menghadapi lawan yang lebih tangguh seperti Filipina atau Malaysia, performa justru menurun karena terlalu percaya diri. Situasi inilah yang diantisipasi agar tidak terjadi pada timnas senior, pada pemain yang sebagian besar berkarir di luar negeri atau sudah lebih matang secara mental. Namun tetap saja nih, potensi kesombongan atau overconfident itu bisa muncul jika hasil lawan Taipei ini menang besar. Jadi
dengan melawan tim yang di bawah kita dan kemudian akan menghadapi Lebanon, tim yang di atas kita. Otomatis ini apa ya? Ya kemungkinan besar rasa confident itu atau terlalu percaya diri itu nanti nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Dan kekecewaan supporter juga menjadi catatan penting. Banyak penonton yang sudah memberi tiket berharap menyaksikan big match melawan Kuwait, tetapi justru harus puas dengan lawan Cina Taipei. Secara komersial, laga ini jelas kurang menarik dan antusiasme supporter bisa sangat menurun. Namun karena tiket sudah dibeli dan panitia sudah bekerja keras mengurus izin serta persiapan, pertandingan tetap harus berjalan. Harapan kita meski lawannya tidak sepadan, tetap ada hiburan yang bisa diberikan timnas kepada pendukung setianya. Dan dari sisi resiko, cedera juga menjadi momok yang menakutkan. Bayangkan jika ada pemain inti cedera dalam pertandingan ini yang sebenarnya tidak terlalu penting, kerugian itu akan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan kecil dari kemenangan melawan Cina Taipei ini. Oleh sebab itu, pelatih mungkin akan lebih bijak menurunkan kombinasi pemain muda dan pelapis agar tidak berbeban atau tidak membebani pemain utama. Jadi kalau amit-amit nih sobat, kalau ada pemain yang cedera, nah kemudian pemain itu pemain inti atau pemain utama. Jadi ini sangat apa ya, kerugian yang sangat besar yang harus diterima oleh kita. Tapi ini amit-amit semoga tidak ada terjadi pelang apa ya apa namanya cedera yang cukup serius seperti itu. Dan sebenarnya banyak alternatif lawan yang bisa diusahakan jika sejak awal Kuwait menolak. Negara-negara seperti Lebanon, Kirgistan, Palestina, bahkan Korea Utara sebenarnya bisa menjadi opsi yang lebih menarik dan sepadan. Dan sayangnya keputusan Kuwait datang mendadak sehingga PSSI terpaksa mencari lawan yang siap dalam waktu singkat. Tim-tim dengan peringkat tinggi tentu sulit menerima tawaran laga yang dadakan itu. Dan apalagi menghadapi Indonesia yang masih berada di peringkat 120. Maksud saya iya, kalau nggak salah sekarang peringkat Indonesia di di ranking FIFA itu 120. Iya, teman-teman. Bagaimanapun inilah kenyataan yang harus kita terima. Lawan kita adalah Cina Taipei. Harapan terbesar kita adalah semoga timnas bisa meraih kemenangan, tidak ada pemain yang cedera dan pelatih bisa memanfaatkan laga ini untuk bereksperimen. Pertandingan ini memang bukan ukuran kekuatan timnas secara penyeluruh, tetapi tetap bisa menjadi ajang membangun kepercayaan diri dan menambah pengalaman bermain untuk skuad apa ya, untuk seluruh timnas pasukan timnas Indonesia ini. Akhir kata, mari kita dukung timnas Indonesia dengan penuh semangat apapun yang terjadi dan kondisi dan siapapun lawannya. Semoga Garuda tetap terbang tinggi, mampu menunjukkan kualitas terbaik dan terus melangkah ke depan dengan percaya diri. Oke, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga ada kabar-kabar yang baik di kemudian hari untuk timnas Indonesia. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.